Dalam suatu pidatonya, beliau berkata, pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri. Kalau kita bisa lihat, maka hal inilah yang kini terjadi dalam perang Rusia dengan Ukraina. Pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh di dalam membangun hegemoni suatu negara. Di tengah pertarungan geopolitik ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan semakin besar. Kalau saya coba untuk membaca sebagai masukan, konsumsi gandum misalnya telah meningkat signifikan dari 4% pada tahun 1970 menjadi 28% pada 2022. Padahal karena saya juga ditugasi oleh Bapak Presiden untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah dari sebuah badan baru yang bernama Badan Research Nasional. Adalah swasembada untuk bahan pokok sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri. Tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya begitu saja karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurus pangan ini. Tentu hadirnya juga tidak tiba-tiba. Hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja. Ada beberapa poin yang coba kita catat. Yang pertama, bagaimana kita menggenjot riset dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi, high tech. Tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan seperti pesan Ibu tadi bahwa lahan subur tidak boleh dialihfungsikan. Saya senang ini disampaikan oleh Ibu Ketua Umum untuk mengingatkan kita bersama. Ini menyangkut ancaman perubahan iklim. Nyata dan sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kenaikan suhu bumi, kekeringan di mana-mana, kemarau panjang, sehingga menyebabkan gagal tanam, menyebabkan gagal panen, dan super El Nino yang ada di 7 provinsi di negara kita juga mempengaruhi pasokan pangan pada rakyat kita Indonesia. Plus ditambah yang kedua, yang pertama ancaman perubahan iklim, yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia yang juga berpengaruh pada pasokan pangan. Perang di Ukraina, kelihatannya perang di sana jauh dari kita. Trisakti Bung Karno, sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki 3 hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan,